Baik, kita melanjutkan kepada sesi kedua dalam materi hal-hal yang dapat merusak tauhid atau merusak keimanan atau akidah, yaitu nifak. Seringkali kita memahami nifak itu dengan kata munafik. Munafik itu adalah orang yang melakukan perbuatan nifak. Sedangkan dalam bahasa Arab, nifak itu disebut sebagai perbuatannya, sedangkan orang yang disebut dengan munafik. Tetapi ketika beralih ke dalam bahasa Indonesia, munafik itu juga dianggap atau difahami sebagai perbuatan. Jadi seperti kemunafikan itu sudah dianggap sebagai sebuah perbuatan. Baik, nifak atau perbuatan orang yang munafik itu secara bahasa pada dasarnya adalah salah satu lubang gitu, tempat keluarnya yarbu atau sejenis tikus besar yang keluar dari sarangnya. Kalau misalnya dicari di satu lubang, dia akan keluar di lubang lainnya. Nah, seperti itulah nifak dalam segi bahasa. Nah, jenis nifak atau nifak sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi atau dalam hal keyakinan. Misalnya dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran dia. Jadi yang dia tampakkan adalah A, padahal sesungguhnya dia itu adalah B. Jadi ini disebut dengan nifak i'tiqadi dalam hal keyakinan atau akidah. Sedangkan yang kedua adalah nifak amali. Jadi tidak sampai kepada perbuatan yang menutupi keyakinannya, tetapi dia melakukan perbuatan orang munafik sehingga walaupun iman itu tetap ada di hati gitu ya. Nah, nifak amali ini atau yang pertama tadi nifak i'tiqadi itu ada beberapa macam. Yang pertama misalnya mendustakan Rasulullah dan sebagian ajarannya. Jadi ketika ada seseorang dia tidak mengimani Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul Allah dan juga tidak mengimani ajaran-ajarannya, maka ini termasuk ke dalam kategori nifak secara keyakinan. Berarti kan dia tidak meyakini itu ya, secara keyakinan dia tidak meyakini, tidak mengimani Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasulullah, membenci Rasulullah dan sebagian ajarannya atau keseluruhan ajarannya, misalnya merasa gembira kalau umat Islam itu mundur, hancur gitu, tidak senang dengan kemenangan Islam atau ketika Islam itu berjaya atau umat Islam itu menang gitu dari peristiwa atau dari peperangan misalnya. Nah, ini yang termasuk ke dalam kategori nifak secara i'tiqadi. Sedangkan nifak amali atau nifak dalam pengertian perbuatan itu ada ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di sini ya. Ada 4 hal yang jika berada pada diri seseorang maka ia menjadi seorang munafik hakiki. Nah, artinya kalau 4 hal ini ada semuanya nih, ada semua 4 hal ini di dalam diri seseorang, maka dia seorang munafik hakiki yang sesungguhnya. Dan jika seseorang memiliki kebiasaan salah satu daripadanya, maka berarti ia memiliki satu ciri nifak sampai ia meninggalkannya. Namun kalau misalnya hanya ada salah satu nih dari 4 sifat atau ciri-ciri perbuatan nifak ini ada pada diri seseorang, maka dia hanya memiliki ciri nifak atau ciri dari perbuatan nifak saja gitu, tidak sampai menjadikannya seorang munafik yang hakiki atau yang sesungguhnya. Apa saja itu empat hal ini? Yang pertama adalah kalau dipercaya dia berkhianat nih, bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia memungkiri, mengingkari, dan bila bertengkar ia berucap kotor. Nah, jadi ketika ada 4 sesuai dengan hadis yang ini, ketika 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka sesuai yang ada pada hadis ini, maka ia menjadi seorang munafik yang hakiki. Ya, seorang munafik yang hakiki. Namun ketika ada seseorang yang memiliki salah satu di antara 4 ini, maka ia hanya memiliki salah satu ciri saja gitu, sampai dia meninggalkannya.
Itu tadi berkaitan dengan nifak. Yang selanjutnya adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah pada dasarnya dia keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang fasik itu artinya orang yang tidak taat saja kepada Allah. Artinya dia mengimani Allah, dia tidak menduakan Allah, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, atau ya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu adalah orang fasik. Nah, di sini dalam surat As-Sajdah ayat 20, dan adapun orang-orang fasik maka tempat mereka adalah neraka, itu jelas. Dan ini salah satu penyebutan kata fasik di dalam Al-Qur'an, begitu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Perihalanya itu masih banyak lagi, nanti bisa Anda baca sendiri di dalam slide. Ada sesat atau dolal gitu ya. Ini juga salah satu yang dapat merusak tauhid seseorang. Dolal, kalau dolal itu apa, sesat itu apa? Berpaling dari jalan yang lurus gitu ya. Itu dolal yang sebelumnya dia sudah istiqomah, sudah baik, kemudian dia berpaling. Ada juga ridah itu perbuatannya. Kalau misalnya orangnya disebut dengan murtad gitu ya, secara bahasa apa, kembali, secara syarak kufur setelah Islam. Jadi dia dia sudah Islam, kemudian dia beralih atau menjadi seseorang yang kufur atau mendustakan Allah. Ada sihir dan perdukunan, peramalan dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Tanya jawab silahkan langsung ditanyakan pada forum di e-learning atau di WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.